company in Indonesia. Benny lost his father at 2, raised by a single mom who cleaned offices at night. Now, he provides for his family. But it's not just individuals we are transforming. Bank, retailers, manufacturers, 1,000 employees upskill through our corporate programs. Their team didn't just learn new skill, they became competitive advantages. We didn't just help them hire talent, we helped them build it. Why did they choose us? You'd have to ask them. But what we do know, they came back. They expanded programs, they refer other companies. That says more than any claim we could make. In 2025, we proved something powerful. Individual transformation and corporate innovation aren't separate goals. They are the same mission. 98% of our bootcamp graduates were hired within 90 days of graduation. In just 64 days, average salary, 8.1 million rupiah. And those 1,000 companies hiring them, they're not doing us a favor. They're solving their biggest problem, which is finding Jeopardy Tech talent for their company. But here's what we are most proud of. Teachers future-proofing their classrooms. Business owners digitizing their operations. Career switchers finding new paths. All across 20 provinces because talent isn't just in Jakarta. Every number is a person. Every person had a choice. Every company took a chance. And we made sure both bets paid off. And here's what made it possible. An ecosystem of partners who believe in the mission. To everyone who believed. Our students who dared to change. Our corporate partners who invested in people. Our instructors, universities, and supporters. We thank you. 2026, I think it's your turn. Whether you are rewriting your own story or building the team that rewrites your company's future. We are ready. What's your story going to be? Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru. Halo, saya Alsya, Student Growth Lead di Hacktivate. Admission dan student sukses tim kita ketemu banyak calon student, nemenin mulai dari mereka mendaftar sampai lulus. Di awal tahap pendaftaran kita bisa ngelihat dan kita tanya ke mereka apa aspirasi mereka, motivasi, tujuan calon student untuk mengikuti kelas di Hacktivate. Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru, entah untuk persiapan masuk ke dunia kerja atau untuk mengembangkan karir mereka dan pengetahuan mereka. Banyak student masuk dengan mindset belajar pelan-pelan, terlalu terobsesi dengan yang penting tuh selesai, tapi tidak memperhatikan jam kerja, keluarga, dan bahkan kondisi mental dan fisik, akhirnya cepat burnout. Padahal bootcamp itu butuh progres dan konsistensi dan nggak bisa instan. Student yang rajin nanya, diskusi sama instruktur, dan yang rajin ngulik, itu yang cepat belajar. Kamu bisa ngajak teman-teman kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang tua kamu ikut konsultasi dengan tim admission dari Hacktivate supaya kamu bisa mendapat dukungan dan point of view yang menjadi support kamu ketika kamu akan join dan selama masa belajar kamu di Hacktivate. Buat kamu yang tertarik atau baru mulai berkarir di dunia tech, Hacktivate bisa jadi langkah awal kamu yang tepat. Di sini, kamu akan belajar lewat bootcamp yang praktikal dan relevan dengan kebutuhan industri. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, langsung aja cek website kami di www.hacktivate.com dan mulai perjalanan belajarmu di dunia teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Terawi Learning Technology in Ramadan with Hacktivate dengan tema Automate Anything You Can See, an Intro to Visual Automation with Pixelator bareng Kak Arya Suseno atau Kak Uno. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah meluangin waktunya di sore hari ini buat ngabuburit bareng kita nih. Gimana teman-teman puasanya di jam-jam rawan ini, apakah udah lemes atau masih semangat nih teman-teman semua? Harusnya masih semangat ya, karena kita nanti nyampe jam 6 bakal belajar bareng, bakal pusing-pusing bareng nih sama Kak Uno.
Nah, sebelumnya aku juga memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Almira yang akan nemenin teman-teman semua selama acara berlangsung. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama nih, aku mau nanya-nanya dulu ke teman-teman semua di sini. Apakah teman-teman udah pernah ikut terawih nih tahun lalu? Apa justru mayoritas baru pertama kali join nih di tahun ini? Aku mau tahu dong teman-teman, mungkin boleh kasih tahu di chat box kalau baru pertama kali atau udah pernah nih. Pertama kali Kak. Yang lain gimana nih? Apakah udah pernah coba join di terawih sebelumnya? Kak Rifki baru pertama kali, udah baru di tahun ini. Kak Firman baru pertama kali, kamu Syafa pertama kali. Ini yang kedua, oh berarti kemarin udah ya Kak yang sesi kemarin ya. Pertama, oke. Wah, ternyata banyak banget nih yang baru pertama kali join ya di tahun ini. Ada juga yang kedua kali ini di sesi tahun ini ya. Nah, pas banget karena sore ini adalah Terawih Series 2026 yang ketiga nih. Dan udah ada sekitar 200-an orang nih yang daftar untuk sesi ini nih. Keren banget teman-teman semua pada antusias ya untuk belajar pada sore hari ini. Teman, tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, aku mau ngasih tahu nih, mungkin kakak operator boleh dibantu untuk share screen-nya. Jadi, Terawih tahun ini akan berlangsung selama bulan Ramadan nih teman-teman. Jadi, dari tanggal 13 Februari kemarin sampai 13 Maret 2026 dengan ada total 9 sesi berbeda. Jadi ini bukan cuma satu event aja, tapi satu series penuh yang bakal nemenin teman-teman semua selama bulan Ramadan buat upgrade skill nih. Nah, teman-teman jadi boleh banget di screenshot jadwalnya yang sedang ditampilin sekarang. Mungkin ada tema yang cocok buat teman-teman, nanti boleh teman-teman daftarin setelah event ini. Boleh nih di screenshot nih. Kalau udah di screenshot, mungkin boleh next-nya kakak operator. Nah, kemudian juga kita ada yang spesial nih di tahun ini, yaitu buku kegiatan terawih. Jadi konsepnya ini simple nih teman-teman, bakal ngumpulin stem di setiap sesi. Jadi persis kayak teman-teman ngumpulin tanda tangan buat sama Pak Ustadz nih setelah taraweh pas SD ya. Jadi kalau teman-teman hadir tarawih akan dapat 2 stem. Kemudian kalau nge-share experience di IG Feeds atau LinkedIn, lalu nge-tag Hacktivate akan dapat 1 stem. Kalau booking sesi one on one nih sama di sesi admission akan dapat 1 stem. Kemudian kalau teman-teman join program bootcamp akan dapat Fox stem. Nah, rewardnya apa sih, Kak? Jadi, kalau dapat 3 stem, teman-teman bakal dapat 1 Udemy course. Kalau teman-teman berhasil ngumpulin 6 stem, akan dapat e-certificate plus 1 Udemy. 9 stem akan mendapatkan e-certificate, 2 Udemy, dan juga free paid event. Kalau berhasil ngumpulin 12 stem nih, teman-teman akan dapat sertifikat fisik, kemudian juga merchandise Activate, 2 Udemy, dan free paid event. Nah, ada juga special reward untuk Foxtem di mana teman-teman ini dapat semua benefit plus juga tech setup reward seperti keyboard gaming, mouse, dan headphone. Nah, menarik banget kan teman-teman rewardnya. Jadi, aku harap teman-teman join nih di sesi-sesi terawih berikutnya. Aku juga mau remind buat teman-teman semua, pastiin nama Zoom-nya sama ya dengan nama registrasi di loket waktu itu. Jadi untuk memvalidasi data teman-teman semua. Kemudian nanti teman-teman bisa nih ngelihat progres stemnya, bisa cek di leaderboard yaitu my.hacktivate.com/tehrawih.lb gitu. Mungkin boleh di next Kak Operator. Dan di sini juga aku mau ngasih tahu ada spesial promo THR nih. Jadi, nah mungkin sembari kakak operatornya cari slides-nya, jadi aku mau ngasih tahu di Hacktivate ini ada promo THR selama 9 Februari
Periodenya itu 9 Februari sampai 31 Maret 2026 nih teman-teman. Jadi THR itu apa sih? Transformasi Hektivate Ramadan, yaitu ada diskon besar hingga 15 juta rupiah untuk seluruh program Hektivate nih. Jadi teman-teman boleh banget di screenshot ini slides-nya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan pada sesi admission setelah ini di Grow with Hektivate ya, sesi Grow with Hektivate. Nah, mungkin informasinya yang aku sampaikan cukup dari itu aja. Cukup itu aja. Aku juga mau nyampein nih bahwa kalau Terawi tahun ini kita berkolaborasi nih sama komunitas-komunitas keren, yaitu yang pertama ada Google Developer Group Depok, ada Kabur Aja Dulu, ada Pay Auto ID, Kursor AI, Orang Siber, Impnen, dan React ID. Makasih banyak buat eh, teman-teman komunitas atas kolaborasi dan dukungannya. Nah, tadi kita juga udah kenalan, aku udah kenalan, udah ngasih info-info juga tentang seputar Terawi dan sedikit tentang promo THR. Jadi, aku mau lanjut nih ke sesi Grow with Hektivate bersama Kak Anastasia. Jadi, buat teman-teman nih yang kepo sama promo THR tadi, kepo sama program-program Hektivate, boleh banget disimak dan ditanya-tanya ya. Kepada Kak Anas, waktu dan layarnya aku persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Almira. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Thank you sudah join di hari ketiga ya, ngabuburit bareng Hektivate di Tehrawi hari ini. Sebelum kita kenalan lebih lanjut mengenai Hektivate, aku mau ngajak teman-teman untuk ice breaking dulu sebelum kita mendengar gitu ya, untuk lebih fokus gitu di sesi selanjutnya. Aku mau ajak teman-teman kenalan dan ice breaking melalui menti.com. Jadi di sini teman-teman bisa untuk langsung scan QR code-nya yang ada di layar di sebelah kanan, atau teman-teman juga bisa browsing menti.com, nanti bisa langsung dimasukkan kodenya yang ada di atas itu 2609 4340. Oke, di sini kita ada 85 orang. Jadi kita tunggu dulu join. Oke, sudah 7, 8 dan naik terus. Boleh dikasih jempolnya ketika teman-teman sudah ada di nanti ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nah, sambil menunggu teman-teman lainnya join juga, teman-teman masih bisa nih untuk mungkin ke toilet dulu atau mencari tempat yang lebih nyaman agar nantinya bisa lebih fokus. Kemudian sambil nyantai-nyantai juga gitu ya, sambil menunggu buka puasa. Oke. Sudah cukup rame ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita boleh langsung aja ke operator biar nanti teman-teman yang lainnya akan menyusul ya. Oke, gimana nih perasaan teman-teman hari ini? Mungkin ini sudah jam-jam rawan ya, seperti yang tadi sudah di-mention sama Kak Almira. Oke, baik. Senang, lapar. Sabar ya, sabar. Sedikit lagi, sebentar lagi. Mikirin hidup, semangat. Semangat. Lapar, excited. Tertarik seseorang. Apakah ini bisa menjadi ajang? Oke, baik. Banyak nih ya excited. Next. Siap, siap. Very happy. Excited. Oke, baik. Oke, di era AI sekarang, apa yang teman-teman rasakan? Apakah teman-teman terbantu banget dengan AI? Atau biasa aja deh kayaknya? Atau makin insecure nih sama AI? Aduh, kayaknya AI bisa menggantikan posisi aku gitu. Terbantu banget. Wah, sejauh ini teman-teman masih terbantu ya, merasakan terbantu dengan adanya AI. Baik, terima kasih untuk responnya. Boleh di next ke operator?
Oke, pernah dengar atau pakai visual automation sebelumnya? Baru pertama kali dengar. Oke, baik. Oke, belum tahu sama sekali. Nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng ya di sesi selanjutnya ya. Pernah dan sudah pakai? Siap. Pernah dengar? Oke. Oke, satu kata yang terlintas ketika mendengar kata activate. Kira-kira apa nih yang terlintas ketika teman-teman mendengarkan kata activate? Oke, ini apakah jaringan aku kah yang agak nge-lag? Oh iya, maaf ya teman-teman, baru muncul nih. Bootcamp, hacker, hack, komunitas, senang, kursus, bahagia. Mantap. Sejauh ini tidak ada yang salah ya teman-teman. Lanjut. Siap. Ketika join bootcamp, hal apa yang menjadi pertimbangan teman-teman di sini? Apakah kurikulumnya atau learning value-nya atau kayaknya biaya bootcamp-nya, Kak? Wow, biaya bootcamp ya. Jangan khawatir teman-teman, di Activate akan ada big shell bagi teman-teman yang join pada hari ini dan juga besok. Fasilitasnya, yes, pasti ya. Format belajar, baik. Siap teman-teman. Oke, kita boleh next. Oke, jadi di sini teman-teman bisa untuk drop pertanyaan teman-teman. Nanti di akhir sesi akan ada Q&A untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Oke. Terima kasih untuk ice breakingnya pada sore hari ini. Oke, tidak terasa kita sudah selesai ice breakingnya. Sekarang teman-teman kita akan masuk di sesi Grow with Activate. Bagi teman-teman yang belum tahu, kita kenalan dulu. Halo teman-teman, kami dari Activate. Jadi Activate ini merupakan lembaga pelatihan yang bergerak di bidang teknologi informatika. Menariknya adalah bukan teman-teman yang memiliki background IT saja yang bisa join di Activate, tapi terbuka juga untuk teman-teman yang ingin untuk switch career, misalnya dari akuntansi atau dari pariwisata mungkin ya, teman-teman mau untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknologi digital, teman-teman bisa untuk switch career-nya lewat Activate gitu. Next ya boleh. Oke, perjalanan Activate kurang lebih sudah 10 tahun ya teman-teman. Dari tahun 2016 Activate berjalan, muridnya sudah 6.000 plus, kemudian alumni juga sudah banyak gitu ya, sudah 3.500. Dan juga yang menariknya di sini adalah teman-teman bisa terhubung dengan mitra perekrutan yang sekarang sudah bertambah jadi 1.100 plus. Jadi di sini teman-teman akan juga terbuka opportunity-nya untuk terhubung dengan mitra perekrutan Activate, ada job portalnya juga, ada terhubung juga bersama alumni di Discord gitu. Dan juga di sini ada beberapa program di Activate yang akan aku jelaskan lebih lengkapnya di slide selanjutnya. Boleh? Oke, ini merupakan program-program di Activate, jadi boleh untuk teman-teman screenshot terlebih dahulu mungkin ya. Jadi mungkin dari judulnya aja teman-teman sudah bisa tahu nih kira-kira kayaknya kebutuhan aku ke arah sana deh gitu ya. Ini ada full time bootcamp, ada night bootcamp, ada training and certification, dan juga ada short course. Nah, untuk teman-teman yang ingin untuk mengambil kelas yang lebih intensif, kemudian ada waktunya lebih luas, teman-teman bisa untuk tertariknya ke full time bootcamp. Itu pembelajarannya lebih intensif dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Apabila bulan Ramadan begini, kita menyesuaikan jadi kelasnya jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu, teman-teman. Itu untuk full time bootcamp. Nah, 2 course utamanya ada AI full stack dan juga
data science. Nah, untuk teman-teman yang ingin untuk kelas offline bisa untuk ngeliriknya ke full time bootcamp. Tapi kalau misalnya aku lagi kerja kak, kayaknya nggak bisa all day deh, nggak bisa pagi sampai malam. Nah, teman-teman bisa untuk ngambilnya night bootcamp. Ada Comprehensive Data Analytics dan juga Backend Golang. Ini pembelajarannya lebih fleksibel di luar office hour, jam 7 malam sampai jam 10 malam, Senin sampai Jumat juga. Nah, selain itu ada training and certification. Jadi teman-teman yang mengambil uh, kelas preparation untuk sertifikasi, teman-teman bisa untuk ngambilnya project management profesional gitu untuk certificationnya. Nah, untuk short course teman-teman ada beberapa pilihan, ada cyber security, quality assurance Beta-Catalon, web development AI, dan juga yang baru ada agentic AI automation. Nah, bagi teman-teman yang mau upskill di skill tertentu, teman-teman bisa untuk mencari tahu terlebih dahulu kira-kira skill apa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini selengkapnya bisa teman-teman lihat untuk jadwalnya, karena ada yang dua minggu sekali, dua kali seminggu, ada juga yang 3 kali seminggu. Tapi pembelajarannya untuk short course semuanya online dan di luar office hour gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, ini boleh untuk di screenshot apabila teman-teman tertariknya di full day bootcamp. Ada AI Enhanced Full Stack Developer dan juga data Science dan AI Machine Learning. Ini ada full time offline dan juga full time online. Full time offline-nya di Pondok Indah ya teman-teman. Kurang lebih kurikulum yang dipelajarinya seperti ini, format belajar, durasi, dan lainnya. Oke, boleh next. Oke, ini untuk teman-teman yang lagi mau cari kelasnya sambil kerja atau sambil kuliah, boleh ke Night Bootcamp. Ini merupakan kurikulumnya, format belajar, durasi belajarnya, dan juga waktunya. Oke. Oh, ini Night Bootcamp-nya dari jam 7 malam sampai jam 10 ya teman-teman. Nah, ini merupakan THR Big Sale bagi teman-teman yang ingin mengambil kelas bulan Maret dan juga April. Khusus untuk teman-teman yang mengikuti Tehrawi hari ini dan juga besok, tapi dengan syarat utamanya masih sama gitu ya. Untuk tahap pertamanya, tahap pertamanya batas pembayarannya di 28 Februari gitu. Teman-teman bisa untuk daftar dengan promo YTTA 2026. Oke. Oke, boleh next Kak? Nah, ini merupakan course yang akan start di akhir Maret nanti gitu. Ini Agentic AI Automation Engineer. Apa aja yang dipelajari kurang lebih seperti ada di slide gitu ya. Jadi ini mempermudahkan teman-teman untuk menggunakan AI dalam pekerjaan. Oke, boleh di screenshot dan lanjut kita ke web development with AI. Oke, ini untuk salah satu short course juga ya. Oke, sudah di screenshot, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini merupakan career support. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti bootcamp, teman-teman bisa untuk memperoleh full career support. Nah, ini akan dipersiapkan mulai dari CV, LinkedIn, portfolio sebelum teman-teman masuk ke dunia industri. Jadi teman-teman akan dipersiapkan oleh tim karir kita mulai dari interview, kemudian bagaimana membangun LinkedIn dan lain sebagainya sebelum teman-teman selesai di bootcamp. Dan juga kalau teman-teman mendapatkan full career service akan ada kelas intensif juga dengan tim karir sehingga teman-teman bisa lebih matang gitu ya mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri gitu. Boleh next.
Oke, ini merupakan sedikit dari gambaran mitra perekrutan di Hactivate. Jadi teman-teman ketika masuk ke bootcamp Hactivate, nanti teman-teman akan terhubung juga sama mitra perekrutan melalui job portal khusus antara Hactivate dan juga mitra perekrutan, dan juga teman-teman akan join di Discord bersama para alumni gitu teman-teman. Next, boleh? Dilap dulu yang sini. Oke, boleh. Selanjutnya adalah beberapa pilihan metode pembayaran dari tim Hactivate gitu ya, untuk teman-teman agar mempermudah teman-teman untuk belajar di Hactivate. Yang pertama ada upfront regular atau pembayaran bertahap di awal. Jadi pelunasannya di awal baru teman-teman masuk ke em, kelasnya gitu ya. Kemudian ada juga income share agreement dengan tenornya hampir sampai dengan 2 tahun, dengan beberapa kualifikasi yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ada D3 jurusan IT dan juga S1 semua jurusan. Kemudian biaya pendidikan awal hanya 5 juta, dan juga untuk income share agreement ini tidak berlaku untuk promo yang berjalan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tertariknya di income share agreement tapi teman-teman mungkin belum selesai kuliahnya, teman-teman bisa untuk ngeliriknya ke cicilan 0% dan juga study now pay letter. Ini kita bekerja sama dengan financial partner ya teman-teman. Ada CIMB Syariah dan juga Dana Cita. Next, boleh? Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak Almira untuk sesi Grow It Activate-nya dari aku. Mungkin aku kembalikan ke Kak Almira. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Anastasia udah spill-spill tentang Hacktivate-nya. Jadi, kalau teman-teman masih penasaran nih tentang Hacktivate dan punya pertanyaan, boleh banget disampaikan di Mentimenternya, karena tenang aja nanti di akhir acara akan ada sesi Q&A lagi sama Kak Anas. Jadi, diharapkan teman-teman stay sampai akhir ya. Nah, oke, kayaknya karena teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih buat belajar bareng sama Kak Uno, karena teman-teman udah nggak sabar lanjut ke sesi workshopnya nih, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Kak Uno nih. Kepada Kak Uno, waktu dan layarnya aku persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudari. Halo semuanya. Muka saya ada nggak sih? Ada ya? Oke, sip. Oke, thank you semuanya untuk hari ini. Terima kasih juga Hacktivate udah ngundang saya dan juga Pak Yoto ID. Terima kasih juga. Hmm, Sebelum kita mulai nih, saya share screen dulu bentar ya. Share screen. Harusnya sekarang udah kelihatan. Oke, kita akan ngomongin automate anything you can see. Terlihat lebay, tapi ya begitulah gitu. Di sini saya boleh tanya dulu nggak? Ini di jam rawan ini dari tadi ngomong jam rawan mulu. Di sini udah pada beli tajil belum sih? Udah jam 4 gini. Pastiin udah ya. Pastiin emak udah apa namanya nyiapin makanan juga buat tajil juga kan ini bakal sampai jam 6 ada yang masih di kantor belum? Oke. Sama saya juga masih di kantor alias ruangan saya sendiri. Oke, jangan. Oke teman-teman, kita di sini bakal ngebahas soal sebuah library di mana ini semuanya awalnya itu adalah keresahan yang ada pada saya sebenarnya kayak gitu ya. Di sini siapa? Ini ada berapa orang sih? Dari sekian banyak orang ini, siapa yang di sini yang pekerjaannya atau mungkin ya kegiatannya itu adalah seorang software tester? Siapa? Bukan saya. Oke, sip. Siapa? Ada nggak yang software tester? Atau QA lah kalau bahasa bahasa sininya. Oke, bukan, saya belum. Oke, oke banyak. Oke, sip. Oke, sebagai seorang QA, pasti nggak asing lah ya ngomongin soal automation apa gitu kan. Automation itu apa sih gitu kan? Software automation itu apa sih? Identik sama testing, identik sama QA dan lain-lain. Dan di sini mungkin bukan semua orang QA yang masuk di sini ya. Nah, di sini tuh
Saya akan ngomongin soal automation itu apa sih, tapi kita akan coba bedah sedikit sedikit aja sih. Ya, mimpi buruk seorang automation engineer. Nah, ini kalau yang belum tahu automation engineer itu apa, ibaratnya orang yang pakai software di mana dengan software tersebut bisa melakukan sesuatu yang repetitif diulang-ulang, entah itu di web, di komputer, di desktop, atau mungkin by API, atau mungkin di mobile application. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, kebanyakan yang pakai software automation itu adalah seorang QA. Nggak kebanyakan sih, mungkin karena lingkup saya aja kecil ya. Tapi sebenarnya di luar sana kalau teman-teman mendengar kata bot, oke, itu adalah automation. Mungkin arahnya akan negatif tapi nggak apa-apa. Yang sebenarnya bot atau apapun itu di network juga ada, network automation. Bahkan sekarang ada AI automation dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita akan scope-nya akan kita coba persempit di mana kita akan melakukan software automation-nya itu ada di web dan di application di mana ya kadang-kadang gitu ya, mungkin teman-teman di sini yang memang pernah melakukan membuat script automation dengan entah itu di sini pada pakai apa sih? Umumnya kan pada Selenium ya, Selenium ya kan. Ada lagi nggak yang tahu? Selenium terus apa lagi? Ada Cypress, terus ada sekarang lagi tren tuh namanya Playwright kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sering kali gitu ya automationnya tuh gagal gara-gara elemennya ganti, expect kepanjangan, terus iya terus UI-nya berubah, desainnya berubah dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu adalah sebenarnya adalah mimpi buruk. Kita terlalu percaya sama apa yang nampil di elemennya gitu ya. Kalau teman-teman udah berkecimpung di dalamnya gitu ya. Padahal user itu nggak ngeliat. Kita sebagai user itu cuma ngeliat tampilannya doang gitu. Oke, ini topik utama kita. Kenalan dulu. Ya, mungkin di sini belum banyak yang kenal. Nama saya Arya Suseno, biasa dipanggil Uno. Ada yang panggil Mas Uno, Bang Uno, ada yang manggil Halo juga saya nengok gitu kan. Saya itu seorang kreator di Ide Jongkok. Ide Jongkok tuh YouTube channel dulu pertama kali saya bikin tuh. Cerita dulu ya. Dulu tuh pertama kali saya bikin YouTube channel Ide Jongkok itu buat ya main-main aja ngomong-ngomongin soal automation. Nggak melulu soal testing gitu ya automation itu untuk bikin bot atau segala macam. Saya share itu di YouTube, terus sekarang pindah ke Instagram, terus di LinkedIn juga ada dan sebagainya gitu. Sampai dari tahun 2020-an gitu. Nah, saya lupa, pokoknya zaman-zaman COVID ya, 2019 atau 2020-an sampai sekarang gitu. Ya, saya juga sekarang sebagai founder dari PyAuto ID. Nah, itu adalah komunitas untuk automation menggunakan Python. Nah, saya tuh kebanyakan pakai Python, teman-teman. Ya, mungkin, oh enggak bang, saya pakai JavaScript. Nah, atau saya pakai Java. Bagus, nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan automationnya, gitu ya. Selain sebagai founder dari Power Auto ID, yang sekarang lagi bekerja sama dengan Hacktivate dan komunitas lainnya juga, saya juga mentor di beberapa tempat juga. Selain itu, di classautomation.com, terus saya juga sebagai mungkin bilang speaker langganan di Python Conference Indonesia dari tahun 2021 sampai 2025. Ya, semoga pada nggak ini ya, nggak bosen. Dan sebagai jadi speaker di PyCon Asia Pasifik di 2024 gitu. Ya, kalau kegiatan sehari-hari ya kerja ya. Kalau kerjanya mah sebagai quality engineer gitu di beberapa tempat, mulai dari pertama kali tuh di Garena, Citigroup, MNC Games, Tencent, terus habis dari China balik lagi ke Indonesia, ke Sinba, terus ke Wasimil, Jepang, sekarang balik lagi Jakarta. Walaupun kerjanya dari tahun 2020 ya remote gitu. Ya, itu sekelumit tentang saya gitu ya. Kalau memang yang mau tahu lebih lanjut silakan aja cari di Instagram atau di YouTube atau main-main ke Telegram grupnya Payoto ID. Di situ ada saya juga. Oke, itu. Sip, nggak main X bang? Enggak, saya nggak main X. Mohon maaf ya. Aduh, saya udah terlalu tua kayaknya untuk main X. Oke, kan tadi saya bilang automation itu kebanyakan orang-orang yang pakai itu adalah seorang QA atau ya pembuat bot segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya kita akan coba ubah ini dulu mindsetnya ya, mindset automation adalah mindset gitu ya. Jadi kita akan coba gitu kan bikin komputer itu ngerjain kerjaan yang biasanya kita lakukan secara manual sebenarnya begitu. Misalnya
kerjaan yang repetitif tuh, misalnya masukin data gitu ya dari saya punya data nih bang, banyak bang di Excel nih bang, ribuan. Saya mesti masukin datanya ke web application-nya satu-satu, misal kayak gitu. Terus, bang saya ada dapat data PDF nih bang, PDF-nya mesti dimasukin ke formnya ke apps-nya satu-satu, misalnya kayak gitu. Dan itu repetitif, berulang-berulang, capek gitu ya, waktunya habis buat ngerjain gitu kan. Walaupun emang itu risiko pekerjaan ya. Tapi kita coba supaya kita akan berpikir lagi yang lebih jauh lagi gimana sih? Kayak kan saya ini sebenarnya salah satu orang yang pemalas ya. Kalau pemalas itu biasanya kan nyari akal, ngakalin gimana caranya kerjaan itu bisa lebih cepet dan biar kita nggak capek gitu ya. Ya, di sini kita bisa bikin secara otomat gitu. Otomatnya lewat apa? Lewat komputer kita gitu. Biar nggak capek, nggak typo. Biasanya kan manusia kan capek, typo, terus nggak konsisten lah tulisan segala macam gitu. Sedangkan kalau misalnya automation yang jalanin, semuanya bisa jalan 24 jam, terus efisien, konsisten, dan lain-lain gitu. Ya, jadi automation itu bukan cuma buat QA doang, tapi semua orang yang memang pekerjaannya mostly menggunakan komputer itu bisa dilakukan. Gitu, teman-teman. Ya. Ini saya kayak pelan-pelan aja ya. Jam segini emang rada-rada nih. Oke. Dunia automation hari ini terlalu terlalu jauh dong. Dunia automation hari ini biasanya gitu kalau kita akan lingkup kecilin gitu ya. Itu tuh kita akan berkutat sama yang namanya Selenium, ada yang Playwright, terus apa lagi nih? Ada apa nih? Ada yang tahu lo nggak logo apa ini? Logo apa nih? Bulat. Ini bukan Sharingan ya, bukan Byakugan juga, bukan. Jadi ini Appium ya, ini Appium. Jadi Selenium sama Playwright itu biasanya digunakan untuk membuat web automation, gitu ya web automation. Nanti saya tunjukin kalau yang belum tahu web automation apa, nanti saya tunjukin. Nah, web automation zaman dulu mungkin sampai tahun 2010-an tuh Selenium lagi mantap-mantapnya gitu ya, lagi di naik daun gitu ya. Bahasa pemrograman yang bisa dipakai dari framework itu banyak gitu ya. Nggak cuma Java, bisa pakai JavaScript, bisa pakai Ruby, bisa pakai C Sharp, bisa pakai Python, macam-macam. Dan akhirnya di tahun-tahun belakangan ini muncullah Playwright. Ya, Playwright itu apa sama sebenarnya, cuman Playwright itu digadang-gadang kata lebih cepat. Iya sih benar, lebih cepat. Eh, dan dia itu sintaksnya lebih simpel. Iya juga sih. Nah, jadi udah muncul nih. Tapi walaupun begitu, Selenium juga masih tetap jalan gitu ya. Si Playwright jalan, Selenium jalan. Jadi mereka jalan masing-masing. Mungkin yang biasa code-nya sudah terbiasa matang dengan Selenium, ya udah pakai Selenium gitu kan. Sekarang yang masih baru-baru banget, misal lagi kencang-kencangnya belajar automation nih gitu kan, silakan gunakan Playwright kayak gitu. Dan di sini juga ada Appium teman-teman. Appium itu ya ada yang tahu nggak Appium itu buat apa? Sama buat automation juga. Ada yang tahu? Selenium, Playwright itu biasanya untuk web automation di browser, di desktop browser. Betul, di mobile. Nah, kalau Appium itu di mobile. Jadi, teman-teman punya handphonenya itu kalau pakai Appium, dicolok ke laptop atau lewat WiFi atau segala macam, script automation dijalanin, nanti si apps di handphone itu akan jalan sendiri. Gitu. Appium ilegal nggak bang? Nggak ilegal kalau selama dipakai untuk yang baik. Oke. Tapi dari tiga apps ini atau banyak apps ini gitu ya, untuk automation pada umumnya, pasti ada masalah. Pasti ada selalu masalah klasik yang teman-teman bakal temuin. Terutama di saya juga beberapa tahun belakangan terakhir. Yaitu kita semua tuh tergantung sama lapisan yang ada di apa tuh namanya di web yang dia itu nggak kelihatan. Di mana atributnya itu ada ID, ada kelas, ada CSS, ada expert. Ada ya banyak banget macam variable dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sekarang tuh kayak gitu. Nah, memang bener kan biasanya yang dicari kalau yang di sini siapa yang udah pakai automation apapun itu pasti biasanya yang cari itu adalah elemen kayak gitu ya. Nah, ini nih yang tradisional masalah tradisional itu kayak gini teman-teman. Biasanya gitu kan kita buka ini kalau teman-teman klik kanan dari browser tuh, klik kanan dari browser. Nah, nanti kan ada terus inspect elemennya. Itu bakal cek di sini tuh. Ada buka source-nya itu, ada elemen, ada konsol, ada source, ada network, dan lain-lain gitu ya. Biasanya kalau teman-teman memang bikin automation web gitu ya di sini,
Web dan mobile sama aja sebenarnya. Sama-sama ada DOM-nya kayak gini juga. Di situ ada ID, kalau lihat di sini ya, ada ID, ada tag-nya, entah tag-nya itu div atau span dan lain-lain gitu ya. Bahkan di sini ada yang bentuknya itu dynamic ID. Nah, pernah nggak ada yang nemuin ID nih? Teman-teman yang automation ya, udah pernah bikin automation ya. Tiba-tiba ID-nya itu 02 FG. Pas di reload, berubah dia angkanya. Pasti ada yang nemuin kayak gitu. Atau teman-teman yang pernah, ini nggak tahu ya, ini legal atau tidak gitu ya. Tapi siapa yang teman-teman pernah mencoba mengautomate Facebook dan kawan-kawannya, itu ID-nya suka berubah teman-teman. Nah, itu masalah masalah kita tuh sebenarnya sama di situ. ID-nya berubah, jadinya nggak bisa nemuin elemennya lagi karena ID sama kelasnya udah berubah. Wah, udah nggak ketemu elemen not found dan lain-lain. Itu masalah klasik kayak gitu. Ya, udah gitu kadang-kadang nemu shadow root, nggak keren dan lain-lain gitu ya. Terus nemu kan fuzzing UI gitu ya. Terus ada antibot di mana kita nggak bisa gitu ya karena kita automation itu dianggap sebagai bot dari mereka dan itu dianggap antibot jadinya habis tidak ada selektornya karena si elemennya ditutup atau nggak ketemu gitu. Waktu kita habis cuma buat salin selektor doang. Waktu kita habis cuma buat refactor code kita, automation kita untuk nyari ID yang berubah. Capek. Tuh ada tuh. Iya bener ada yang dynamic. Iya dynamic itu ngeselin, bener ngeselin. Ya. Jadi gimana nih kayak gini nih gitu kan. Masalahnya kayak gini. Oke. Sekarang kita balik ke kita cek masalah utamanya, cari root cause-nya nih kalau misalnya teman-teman QA nih. Apa sih masalahnya nih kita nih nggak nemuin ID sama sekali. Kalau teman-teman, kalau kita sebagai manusia gitu ya, buka web, selek, set di situ ada login apa sih? Ada login page. Nah, ada username, password, sama submit button atau login button. Yang mana kita bisa lihat ada tuh bendanya di depan mata. Nah, kelihatan. Tapi script yang kita bikin, automation script atau automation framework yang kita bikin, mereka itu nggak ngelihat ini teman-teman. Ya, mereka tidak melihat buttonnya. Nah, mereka lihat yang beliau beliau lagi script ini lihat adalah seperti ini. Karena dia mesin, dia membaca sebagai HTML code. Nah, ini masalahnya, ya. Ketika ternyata elemennya nggak ada, di sininya ada, tapi di sininya nggak ada, itu jadi kita berdebat sendiri sama script kita sendiri gitu ya. Oh, orang ini ada kok sini nggak ada sih. Ujung-ujungnya ya udah keluar ngopi nyebat nggak sih nggak boleh lagi puasa. Terus balik lagi masih bermasalah lagi gitu dan itu bisa berhari-hari kayak gitu dan itu jadi lama. Walaupun teman-teman tanya kayak ini dia ini nanya juga sama ini kayak gini gitu kan. Nah ujung-ujungnya aduh mantok nih susah nih segala macam gitu. Nah ya sekarang jadi ada saya pernah kepikiran gitu kan ini beberapa waktu lalu gitu ya. Ya, kenapa kalau misalnya manusia itu ngeklik tombol itu cuma cuma ngelihat terus dia ngeklik gitu. Tapi kalau automation script itu enggak. Mereka harus apalagi kalau pakai expert gitu dia akan nyari dulu alamatnya dari atas sampai bawah gitu. Itu pertanyaan besarnya gitu. Big questionnya di situ. Oke. Nah, kalau visual automation gitu ya. Nah, kita akan coba ngetargetinnya berdasarkan gambar yang kita punya. Gitu misalnya cari icon WhatsApp gitu ya ada icon WhatsApp dia langsung mencet kayak gitu ya sebenarnya yang kita cari tuh nggak perlu dalamnya kayak gimana dia dibuat pakai apa terus elemen atau kayak gimana selama ada gambarnya ada cocok dia klik itu kan sebenarnya mata kita dan perilaku kita sebenarnya gitu kan nah pengennya kan kayak gitu ya nah tapi kebanyakan visual automation itu di luar sana tuh ada di sini siapa yang udah pakai visual automation entah Applet Tools atau mungkin dari Lambda atau dari yang lain. Siapa yang udah pernah pakai? Ada yang udah pernah pakai? Belum. Oke. Kalau teman-teman cari, ada visual automation. Harganya lumayan. Harganya lumayan dan harus masuk ke apa ya, Bang? Masuk ke frameworknya mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya framework nih, udah pakai Selenium nih, aduh ada visualnya gimana ya gitu kan? Atau harus ngeklik gambar nih atau gimana gitu ya?
harus pindah ke framework dia. Atau ya udah beli pluginnya dari dia, terus tempelin ke code kita, integrasi lagi, udah mah bayar integrasi juga. Nah, udah gitu kalau nanya, gak usah ada harga. Betul, bukan ya gitu lah ya, banyak ya di luar sana. Ya ada harga, ada harga ya, ada harga gitu. Akhirnya teman-teman, sekitar beberapa bulan yang lalu, akhir tahun lalu, bukan akhir tahun lalu sih, tahun lalu 2025, itu saya mulai cari, ya bertapa lah di Gunung Huakuo untuk dapetin sebuah jawaban gitu ya. Gimana ya caranya gitu kan. Sedangkan sebelumnya kalau teman-teman tahu, saya pernah, ini adalah kali kedua saya membuat sebuah apa ya, sebuah cara gitu. Sebelumnya kalau teman-teman tahu ada yang namanya PyTest V-Testify, di mana saya bikin itu untuk nge-matching antara gambar yang satu dengan gambar yang lain. Nah, dari PyTest V-Testify itu saya cari tahu tuh gimana ya. Saya ngulik berbulan-bulan. Akhirnya sebenarnya tepat bulan puasa kemarin, saya udah nemuin caranya. Saya godok lagi, sehingga pas kemarin, pas Python Conference Indonesia 2025, saya launching sebuah library, di mana library-nya itu open source, teman-teman gratis pakai, namanya Pixelator. Ya, silakan gunakan Pixelator. Pixelator itu untuk automation berbasis gambar. Jadi teman-teman tinggal punya screenshotnya, taruh gambar screenshotnya di mana, udah tinggal ngeklik berdasarkan screenshot tersebut. Kalau memang ada dia akan klik, kalau nggak ada dia akan return error. Kayak gitu ya. Tapi mohon maaf, ini untuk menggunakan bahasa, sementara ini adalah untuk Python. Jadi library Python untuk automation berbasis gambar. Ya, jadi kalau teman-teman masih mungkin pakai bahasa pemrograman yang lain, ya kagak ada dong bang di bahasa yang lain. Ya udah ganti aja ke Python. Gampangan minta kayak AI ganti, ganti ke Python. Enggak. Oke, silakan kalau teman-teman yang bisa menggunakan sudah menggunakan terbiasa menggunakan Python. Tapi bang saya Selenium. Oke, Selenium silakan pakai Pixelator. Saya udah pakai Playwright bang. Playwright bisa silakan pakai Pixelator. Pun teman-teman pakai Appium, seharusnya sudah bisa pakai Pixelator. Oke, tinggal pip install Pixelator aja. Dia bukan nyari elemen ya, dia akan nyari gambar sesuai, eh, apa ya ibaratnya, objek sesuai gambar. Gitu. Oke, carinya di mana ini? Nah, carinya di mana teman-teman tinggal cari di PyPy aja, pypy.org, gitu ya. Saya tahu di chat aja kalau teman-teman butuh. Oke, sini. Ini Python Package Index, jadi semua package atau modul atau library di standar library yang ada di Python ada di pypy.org. Di sini udah harusnya sih semua library yang sini udah dicek ya, jadi harusnya aman. Ini versinya belum saya naikin, biarin aja. Tapi 040 ini bisa dipakai teman-teman. Ini cara pakainya tinggal pip spasi install spasi pixelator aja. Nanti tinggal ditambahin di code teman-teman. Kayak gitu ya. Ini tinggal cari di sini. Dokumentasinya juga ada. Nah, di sini teman-teman udah dibikin dokumentasinya. Oke, sebelum kejauhan kita lanjutin dulu sih ininya ya, slide-nya biar enak. Oke, ya ini cara kerjanya. Gampangnya gini ya. Tinggal apa teman-teman siapin gambar aja gitu, gambar misalnya button atau ya tinggal screenshot aja ada button atau segala macamnya. Button terus text box bisa tuh, text box terus misalnya apa lagi yang bisa dipencet. Ya apapun yang bisa dipencet atau diisikan, di fill in gitu ya, di fill in apa istilahnya, diketik lah gitu di text box lah kayak gitu gitu ya. Nah itu saya di screenshot terus simpan di satu tempat di mana, satu folder gitu ya, terus nanti tinggal ambil petnya aja kayak gitu. Jadi cara kerjanya tuh dia itu kita disiapin gambar, pas kita running automation kita entah itu Selenium, Playwright atau Appium, itu nanti dia akan nge-scan layarnya, dia akan ngambil gambar lah ibaratnya dari layar yang kita punya, terus nanti dia akan cari gambar dengan pola yang sama, dengan kemiripan, tingkat kemiripan yang sama. Dia akan kalau sudah mirip, dia akan bisa eksekusi kayak gitu ya. Sesederhana itu, Saudara. Ya, sesederhana itu.
dan code-nya akan lebih manusiawi. Sabar demoin, ntar habis ini, habis ini demoin. Ya, habis itu demoin. Kodenya akan lebih manusiawi gitu ya, kalau lebih manusiawi, jadi nggak akan terlalu panjang-panjang. Dia tinggal pakai, dan dia udah punya wrappernya sendiri untuk nge-find image atau mungkin nge-fill atau ngeklik dan lain-lain gitu ya, udah dari sini. Gitu. Ya. Yang jelas teman-teman, ini bukan untuk pengganti si Selenium atau Playwright. Mungkin mungkin kalau dari awal, oh ini apa ini framework baru atau gimana? Enggak. Saya nggak bikin framework baru, tapi saya bikin sebuah library di mana bisa membantu framework teman-teman akan lebih ini ya, akan lebih dalam lagi gitu, tanpa menggunakan elemen gitu ya. Jadi bukan pengganti Selenium atau Playwright gitu ya. Bisa berjalan di atas Selenium, Playwright ataupun Appium. Nih, oke. Ini belum ini kita demo-demoin aja ya, ya teman-teman. Nih, ini kan contoh code. Ini saya pakai Playwright, Playwright dan Python. Ini yang sederhana aja. Ya. Ini eh si Playwright-nya ini, kalau teman-teman lihat, ini menggunakan locator biasa, sengaja, gitu ya. Ini sebenarnya bisa pakai ID dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman kadang-kadang nemuin namanya locatornya itu bentuknya expat, itu akan seperti ini. Ya. Di mana expatnya itu ada yang kayak gini nih. Ya, letakkan expatnya panjang. Bisa jalan gitu, bisa jalan. Tapi kalau memang di sini kan terlalu sederhana ya. Kalau sesederhana ini mungkin akan mudah gitu dijalanin, juga nggak akan ada masalah apa-apa gitu. Tapi kalau nantinya ke depannya itu lebih ribet atau segala macam ya, misalnya aduh elemennya tumbang tindih dan lain-lain, ini jadi masalah gitu ya. Sekarang coba kita running ya. Ini contoh misalnya buat teman-teman yang memang belum tahu automation web itu seperti apa. Ya. Saya jalanin dulu. Python 3 spasi spasi nama filenya gitu ya. Ini saya virtual environment-nya udah ke Playwright, harusnya udah aman. Nih, ini kalau di running, di enter dia akan buka browsernya, ngisi alamat email, klik kata sandi, selesai. Kayak gitu. Terus dia screenshot ya. Jadi dia di sini, teman-teman lihat, di sini dia akan ngisi email, ngisi passwordnya, terus dia akan ngeklik si buttonnya itu. Nih, saya kasih lihat dulu. Tes.classautomation.com. Ini ya silakan teman-teman main-main aja di sini, nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau secara manualnya ya, satu manualnya adalah teman-teman masukin di sini, gitu kan. Pas emailnya apa, terus passwordnya dimasukin gitu kan, terus masuk. Dah, ini kan manual. Kalau automation, tadi bentukannya kayak gitu. Dia masukin email, masukin password, terus klik login button. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya automationnya masih normal-normal aja, di mana pakai locator yang bawaan dari si Playwright dan menggunakan expert. Ya gitu. Nah, terus apa tuh? Harus ada ke define wait for timeout ya Bang. Ini saya mau screenshot makanya saya timeout. Kalau nggak saya screenshot, ini timeoutnya saya cabut. Gitu ya. Nah, terus lanjutin ya. Eh kalau yang pakai ini gimana gitu? Atau saya contohin yang Selenium dulu deh, yang Selenium. Ini yang Selenium ya. Kalau Selenium juga sama kan? Di sini ada buka webnya apa, terus masukin email, masukin password, pencet submit buttonnya, ya kan? Sama kayak gitu. Cuma bedanya kalau yang tadi nih, ini dia framework pakai Playwright, yang ini framework pakai Selenium, gitu doang bedanya. Kalaupun dijalanin hasilnya akan sama, gitu. Ya, ini code awalannya. Tapi siapa yang di sini teman-teman udah ke Blinger pakai Expert? Nah, ini. Biasanya tuh kalau teman-teman baru develop baru-baru ya, maksudnya masuk ke startup, terus startupnya baru ngedevelop baru-baru lah webnya gitu, atau apps-nya gitu ya. Itu tuh biasanya nggak ada tuh yang namanya tes ID, ya kan? Nggak ada lagi yang namanya ID dan lain-lain, ya kan? Mereka biasanya langsung hajar langsung, yang penting apps-nya ada, jalan.
Nah, sebagai teman-teman yang memang bekerja sebagai tester, itu kan susah gitu ya, dan akhirnya mau tidak mau deal-dealan sama menggunakan expat panjang kayak gini. Nah, ini yang ribet gitu ya. Biasanya kalau teman-temannya udah menggunakan expatnya panjang kayak gini itu bakal dikumpulin di patch object model gitu ya, terus dimasukin ke dalam file tertentu, yang mana folder tertentu, nanti tinggal dipanggil dan lain-lain gitu ya. Terus harus wah berubah nih ininya, expatnya berubah dah. Ini gimana nih, ubah lagi segala macam. Ya, itu kalau bentukannya masih sama seperti ini gitu ya, masih ngoding kayak gini. Tapi kalau misalnya pakai pixelator gimana bang? Nah, pakai pixelator nih, pusing, iya pusing. Kalau pakai pixelator gimana ini teman-teman? Nih, ini kok ada import time. Nah, harusnya nggak usah, tapi nggak apa. Tetap pakai playwright. Di sini tetap pakai playwright. Ini pakai sing playwright. Ini ditinggal diinstal. Nah, teman-teman tinggal gini. Pip. Saya pakai Linux, jadinya pip 3. Kalau teman-teman pakai Windows, pip aja. Pip install langsung pixelator. Gitu ya. Kalau teman-teman macOS atau Linux, silahkan pakai pip 3. Terus di enter, nanti dia akan download si pixelator. Sebetulnya saya udah ada. Karena saya udah ada, jadinya requirement already satisfied. Kayak gitu. Apa nih? Bener banget Mas. Kalau pakai expat sering banget kena error pasti. Yes, betul. Nah, kayak gini nih. Udah diinstal Pixelatornya, dia akan kebaca di sini. Tinggal panggil from Pixelator, import yang teman-teman butuhin aja sebenarnya, gitu ya. Misalnya dibutuhin apa? Oh, saya butuh buat ngeklik bang. Oke, kliknya diimport. Ini function ya. Terus saya butuh nginput teks bang. Oke, pakainya fill. Oke, di sini ada find. Find itu buat nemuin doang. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai, silakan dihapus aja. Cuman ini ngasih tahu aja. Saya ngasih tahu ada function ketiga. Jadi ini silakan dihapus aja. Jadi import, klik sama fill aja. Nah, terus di sini sama, code-nya akan sama kalau teman-teman lihat di sini, ya kan, simple right. Ini code sederhana ya. Bukan berarti ini adalah code automation yang sudah overkill sampai segimana-segimana. Nggak. Ya, ini sederhana aja. Di sini yang pakai locator dan lain-lain ini, kita ganti teman-teman. Di mana ini screenshot ini buat ngebuktiin dong. Jadi ini pakai panggil fill-nya, ambil driver siapa si page gitu kan. Terus tempelin gambar yang dipakai tuh buat nginput username itu di mana sih gitu ya. Nah, itu dapetnya gimana? Gini teman-teman. Gampang aja coba cari mana tuh. Di sini lo dulu ya. Nih, ini teman-teman screenshot. Screenshot, taruh di pen atau di mana. Rapihin, pastiin gak ada yang geser segala macam, udah simpen. Atau ya screenshot satu-satu gitu ya. Atau kalau teman-teman QA di sini pasti punya ada desainnya kan dari Figma kan, ambil dari sana, simpen di sini. Otomatis teman-teman sekaligus akan melakukan UI testing di mana sesuai sama Figma atau tidak. Ya, UI-nya sesuai sama desain atau tidak. Itu udah sekalian. Kalau ternyata wah nggak sesuai, nih, udah ketahuan tuh nggak sesuai. Satu pixel aja nggak beda, dia akan maksudnya bukan satu pixel apa ukurannya itu resolusi bukan resolusi ya apa sih? Perbandingan antara tinggi sama lebarnya itu tuh beda aja dia langsung dia akan nge-return itu error atau file kayak gitu ya. Ini screenshot atau ambil dari Figma, masukin ke satu folder sendiri. Ini saya masukin ke folder template ya, di mana udah ada email nih udah saya screenshotin tuh. Kayak gini, screenshot biasa ini, nggak macam-macam. Button masuknya, input passwordnya ada di sini. Gitu ya. Terus tinggal diapain nih? Udah, tinggal mana tadi? Nih ya, fill page, gambarnya mana? Mau diisi apa? Oke, itu yang fill. Fill page, gambarnya password tadi, isinya apa? Passwordnya apa? Gitu. Ini passwordnya ya 1 sampai 0. Nggak kreatif emang. Terus ngeklik juga sama, dia pakai klik page gitu kan, ambil tergantung drivernya pakai apa. Ini kan pakai si browser si private aja pakai page. Terus yang mau diklik mana? Udah, sesimpel itu doang. Kayak screenshot apaan bang? Ini buat nge-screenshot doang. Nanti hasilnya tuh akan muncul di sini. Buat teman-teman biar tahu ini memang berjalan dengan benar gitu ya. Habis itu browser di close. Oke, coba kita running.
Kita running. Ini kan yang tadi ya, ini kita close dulu. Sekarang si test playwright. Button 3. Pasti namanya test playwright. Ini kita enter. Tuh, sama. Jalan kan? Cuma menggunakan screenshot aja. Gitu teman-teman. Ya, cuma pakai screenshot aja. Oke, simple ya. Simple ya, Goofy bener lah. Bang, jam segini ngomongin Goofy, jangan ngomongin Goofy. Oke, lanjut kan nih? Lanjut ya. Oke, kita lanjutin. Ini kan di eh Playwright ya, di Playwright. Di Playwright. Oke, dia nih, contoh aja nih biar biar kelihatan nih. Tadi kan dia nge-screenshot setiap stepnya. Ini example screenshot email. Tuh, kelihatan nggak kalau dia ngisi nih? Tuh, dia ngisi kan? Kelihatan ya? Oke, sekarang yang screenshot password. Tuh, dia emailnya keisi, passwordnya keisi. Bener ya? Kelihatan ya? Valid? Valid ya? Oke, lanjut nih. Screenshot ketiga. Apa ya tadi ya? Yang lupa. Sampel screenshot doang. Oke. Nih, dia memproses gitu. Ya, nggak masuk ke dalam. Iya, soalnya saya nggak kasih waiting loading time tadi. Makanya dia nge-screenshot duluan. Bedanya gitu kan kalau di sini kan tadi gimana ya? Yang di PW automation ini kan saya kasih page wait for timeout itu kan. Saya tuh biar nge-screenshot di dalam sebenarnya gitu. Nih, saya tambahin. Yang ini nih ya, sebelum nge-screenshot kita tambahin ini biar udah di dalam. Oke, running lagi nih. Coba. Nah, dah. Coba kita lihat nih sekarang screenshotnya. Tuh, dari dalam ya sekarang ya. Itu teman-teman. Nah, apa nih? Saya tanya dulu, jawab. Tanya. Saya tanya ini dulu. Baca pertanyaan dulu. Untuk web app yang saya selain beda, apa bisa satu image dibedakan untuk visual? Oke. Di bagusnya, kalau saya bilang sih, kalau misalnya teman-teman punya, kan ada yang web apps-nya itu ada yang versi mobile, ada yang versi desktop. Itu baiknya dibedakan karena dari tempat saya bekerja juga, biasanya itu akan dibedain. Karena bukan segi resolusi sih. Biasanya kadang-kadang ada beberapa hal yang nggak di desktop ada, di mobile ada, di desktop ada, di kebalikan. Di desktop ada, di mobile nggak ada. Di mobile ada, di desktop biasanya pasti ada. Biasanya biasanya nggak ada dan sebaliknya kayak gitu ya. Nah itu jadi baiknya dibedakan. Gitu. Bisa nggak Mas implementation untuk automation mobile apps? Bisa teman-teman, ya bisa. Ya, walaupun ini statusnya masih beta, tapi kemarin terakhir beberapa hari lalu saya coba itu bisa. Tapi harus pakai menggunakan Appium Python, ya, gitu. Kalau nggak pakai Appium Python gimana Bang? Mungkin nunggu fitur selanjutnya. Karena sampai sekarang masih pakai Appium Mas. Oke, Bang, kalau fiturnya pakai slider itu gimana caranya, Bang? Kalau slider itu kan masih drag and drop di Pixelator itu belum ada, teman-teman. Jadi kedepannya ini bakal jadi backlog saya. Catat ya, Bang Arki. Oh, Bang Arki. Oke, Bang Arki catat ntar jadi backlog saya untuk bisa untuk melakukan selain ngeklik, ngefill, bisa untuk ngedrag juga. Oke, sip. Kita dulu, pelan-pelan. Ini masih si Playwright. Terus yang Selenium gimana, Bang? Gitu kan. Yang Selenium ya. Selenium kita pindah NV dulu, ya kan? Kita pindah NV-nya dulu. NV-nya kita pindah ke... Saya tuh semua environment bisa-bisa ya. Antara Selenium, Playwright, Locus, apapun itu yang Python semuanya saya pisahin. Biar apa? Biar nggak nyampur. Dulu, salah nih. Sini. Kalau kecampur teman-teman, rugi sendiri. Apalagi kita pakai text editor kan yang lumayan bisa dipakai banyak hal ya. Kalau VS Code atau kayak gini kan sering dipakai development apa, bikin automation semuanya sama. Kalau virtual environment jadi satu, berantakan teman-teman. Nah, ini udah Selenium. Ya, 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 udah Selenium. Coba kita cek dulu. Portugalis. Harusnya Pixelator udah ada. Selenium udah ada, Pixelator juga udah ada. Oke, jadi sama teman-teman punya Selenium, udah ada codingannya.
mau nambahin Pixelator tinggal pip install Pixelator aja. Ini akan otomatis ngedownload dan dia akan bisa masuk ke codingan teman-teman. Ya, ini contoh yang nggak pakai Pixelator dulu. Yang kayak gini. Tinggal Python 3 C automation. Nah, ini agak lambat ya. Nggak apa. Ya, kayak gini. Masuk, ini saya tungguin 10 detik nanti bakal nge-close sendiri. Ini kan yang masih pakai elemen teman-teman. Ya, ini masih pakai elemen. Tuh, masih pakai expert. Ya. Terus gimana kalau misalnya kita ubah jadi bentukan apa namanya bentukannya itu pakai pixelator bang, gampang, ya gampang. Lihat di sini cuma ada selenium, selenium, selenium. Saya tambahin si pixelatornya. Wah bang, kok nggak ada selenium WebDriver common by-nya? Nggak ada, karena udah nggak butuh. Karena udah nggak butuh. Yang teman-teman butuhin cuma pixelator aja sebagai pengganti dari si common by ini gitu ya. Jadi udah nggak pakai find elemennya si Selenium lagi. Jadi teman-teman tinggal panggil punyanya si Pixelator, functionnya si Pixelator doang gitu ya. Di sini sama dia pakai Chrome, setting implicit variable 10, maximize window, buka web yang sama gitu ya. Bedanya apa? Bedanya di sini ngefill karena kita mau ngisi si username atau si emailnya. Kalau tadi kan di private apa page ya. Di sini yang kita pakai adalah driver. Ya, drivernya apa? Oh ini driver saya pakai Chrome bang, si browsernya. Ya udah panggil file driver, koma gambarnya di mana gitu ya. Terus yang mau diisi apa gitu. Oke. Terus misalnya lanjutan tuh bang, password sama kayak gitu juga. Yang klik sama juga ya. Jadi ini tetap bisa berjalan di Selenium. Di Playwright pun juga akan tetap bisa jalan kayak gitu ya. Kita cobain sekarang. Apa nih yang file? Tes Selenium. Oke. Python 3 tes. Baru jam 5 lewat teman-teman. Waktu Indonesia Tengah, selamat berbuka puasa. Waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, selamat buka puasa ya udah tadi. Oke, nih kita running yang Selenium. Oke. Sama dia masukin username, password, klik submit. Beres. Selesai. Cuma berat gambar doang. Gitu. Oke. Nah, aman ya? Itu untuk si Selenium. Pasti akan ada pertanyaan gini, Bang, tapi kalau misalnya cuma bisa ngefill sama ngeklik doang, yang lain-lain gimana? Bisa nggak saya combine? Misal gitu ya, ada pertanyaan kayak gini. Bisa nggak saya code-nya yang lama tetap saya pakai gitu ya, tapi saya combine ada beberapa hal yang nggak bisa saya klik doang nih, pakai pixelator. Jalannya bareng apa enggak ya? Itu kan jadi pertanyaan kan? Teman-teman tetap pakai find element, tetap pakai page.locator untuk si playwright. Tapi apa bisa nggak sih pixelator nih masukin gitu kan? Digabungin gitu. Jawabannya bisa teman-teman. Ya, jadi nggak akan keganggu. Contoh ya, ini mah. Kita kopas nih, kita kopas. Yang ini kita pakai command by-nya kita pindahin sini ya. Tambahin sini. Misalnya yang input apa ini namanya email kita ganti ya kan. Kita ganti taruh sini, kita ganti sama yang ini. Dah, ini. Nah, ini kan nyampur. Final atas ngisi apa nih? Ngisi email pakai Selenium bawaannya Final Man. Ngisi password sama ngeklik ngeklik button masuk itu pakai Pixelator. Coba ya. Coba. Sejujurnya saya belum nyobain. Enggak. Tes Selenium. Kalau puasa nggak boleh bohong. Tetap jalan ya. Jadi tetap bisa gabung. Tetap bisa berjalan barengan. Gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman punya code. Aduh, Pixelmator kan masih belum stabil nih kayaknya nih. Mau dicoba-coba dulu deh buat beberapa elemen doang. Silakan gabungin import Pixelmator, panggil functionnya. Udah beres dan tidak akan ngerusak. Ini contohnya teman-teman tetap pakai find element tapi pakai Pixelmator juga. Gitu.
Gitu. Ya, apa nih? Kalau siapa nih? Bang Muhammad Pamana Kusuma. Kalau diimplementasikan di Cypress bisa nggak Bang? Aduh, mohon maaf. Pixelotop saat ini masih library di Python, teman-teman. Ya, jadi saat ini ya masih Python aja gitu ya. Belum belum mungkin ke depannya kalau misalnya saya punya kontributor yang agak cukup banyak gitu ya untuk bahasa yang lain-lain bisa digunakan untuk Cypress atau bahasa pengalaman yang lainnya gitu. Apa nih fungsi pixelator apa Mas? Lah dari tadi kagak ngaku ngikutin. Oke, pixelator ya gak gantikan action-action yang ada di Selenium atau di Playwright misalnya nge-find elemen dan lain-lain itu gitu ya. Itu pakai gambar, bukan pakai elemen lagi gitu ya. Kang, kalau VPN tembus nggak? Maksudnya gimana nih? VPN tembus nggak? Wah, saya tahu nih arahnya kemana nih. Bisa. Saya mau bilang bisa. Itu tembus. Oke. Oke. Itu VPN itu kan settingan di ini ya. Kalau misalnya teman-teman pakai eh Selenium atau pakai apa itu kan bisa di setting proxy-nya juga di situ ya. Itu bisa aman. Itu masih bisa jalan. Gitu. Ya. Oke. Lanjutin dulu ya. Lanjutin dulu. Oke, cuman sampai saat ini ya namanya buatan manusia ya. Lagi pula ini juga buatan saya. Jadi masih ada limitasi sama secara kenyataannya itu masih ada tantangan ke depannya gitu ya. Yang jelas kalau teman-teman punya apps web gitu ya atau mobile itu UI-nya berubah tiap hari, mendingan jangan pakai ini dah. Ya, mendingan jangan pakai Pixelator karena dia basis UI. Kalau UI yang berubah, ya pasti secara visual aja berubah nih. Ya udah, kita juga nggak bisa gitu ya. UI berubah total tiap hari itu nggak bisa. Terus ini juga kalau misalnya teman-teman resolusi layarnya itu nggak dikendalikan, misalnya pakai resolusi default, teman-teman running ini di misalnya running ini di server, di mana server itu kita kadang lupa ngeset apa sih ukuran layar yang dipakai gitu ya. Dan kalau di Selenium atau di Playwright itu teman-teman tuh kalau misalnya runningnya di server automationnya itu kan ukurannya tuh mesti di set dulu ya, kalau nggak di set ukurannya akan ngacak gitu ya, ada yang kotak doang, ada yang kayak gimana gitu. Itu baiknya harus di set dulu sebelum gunain Pixelator. Kenapa? Karena resolusi itu pengaruh di Pixelator gitu. Apa nih keseringan kerja remote, nah ada settingan code, oh iya aman bang, aman. VPN aman, ya settingan viewport bener kata Olin, jadi viewportnya harus di set dulu, di mana ya resolusinya di set misalnya 1024 kali sekian gitu ya, atau 1920 kali 1080 kan lain-lain kayak gitu ya. Terus gini, eh ini juga butuh validasi level dong. Teman-teman kalau misalnya lihat di dalamnya, misalnya di level DOM-nya ada lagi validasi di dalamnya, misal kayak itu bentukannya ada notification dan lain-lain gitu ya. Itu perlu teman-teman cek ulang lagi. Udah gitu misalnya ternyata ini dibangun di atas Flutter. Saya jujur kalau misalnya ini web apps-nya itu dibangun di atau mobile apps-nya itu dibangun di atas Flutter, itu pengetesannya masih sampai sekarang masih masih dilakuin, jadi masih belum belum banget bisa nangkep kalau itu Flutter punya gitu ya. Terus butuh performance millisecond juga. Siapa tuh? Halo. Butuh performance millisecond. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin automation kan butuhnya cepet ya, cepet. Kadang-kadang bakal ada ya performance, perlu ada kesabaran sedikit, tanda kutip kesabaran sedikit kalau misalnya entah gambarnya itu pixelnya nggak ngepas atau segala macam gitu ya. Apa nih? Apakah ini mirip dengan OpenCV Bang? Dulu pernah buat apa dengan OpenCV? OpenCV. Saya jujur di dalamnya memang ada OpenCV-nya. Gitu. Ya, jadi library ini ada OpenCV-nya di dalamnya. Jadi dia akan ya OpenCV memang kan computer visualize dari Python kan. Apa salahnya kita pakai, ya kan? Jadi di situ ada OpenCV-nya. Udah saya wrap jadi Pixelator bersama dengan code-code lainnya. Nanti teman-teman kalau misalnya lihat di GitHub-nya si Pixelator akan tahu kayak gimana. Gitu.
ya. Ya, segi performance tadi memang ada ya agak sedikit sabar lah untuk ini. Walaupun kalau tadi teman-teman lihat pas running kayaknya lancar-lancar aja kan. Gitu, masih sedikit gitu. Apa nih? Bang, ini berarti bisa dia di aplikasi. Bisa ya diaplikasikan buat nge-wall flash sale. Jujur saya udah berhenti yang gitu-gitu. Aduh. Viewport 18-17 sebentar lagi. Oh, bener buka puasa itu namanya, Bang. Oke, itu limitasinya ya, teman-teman ya. Oke. Demo tadi udah didemoin. Tapi kenapa si Appium nggak saya demoin? Lupa nyolokinnya. Ini setup Appium saya pindah ke Linux ini belum di setup lagi. Kalau misalnya nanti teman-teman, Bang, yang Appium dong, ininya dong, demonya dong, akan saya tempel di paling di YouTube saya atau di webnya si Pixelator page.dev itu. Gitu ya. Jadi dia screenshot tombol, jalan skripnya, terus langsung eksekusi si form. Gitu. Oke, sebelum nanya, ya, sebelum nanya ini, sebelum nanya-nanya, saya tahu ini bakal ada pertanyaan kayak gini. Nggak tahu ya, ini cenayangan saya aja nih. Biasanya, Bang, saya kan bikin automation gitu ya, misal. Automationnya itu kan selama ini di lokal. Saya QA nih, Bang. Oke. Saya running automationnya di Jenkins. Nah, Jenkinsnya ada di VPS, misalnya kayak gitu ya. VPS kantor. Itu gimana? Bisa nggak sih di running di VPS? Padahal kan Pixelator itu secara visual. Iya kan? Gimana? Gitu. Pertanyaannya gitu. Pertanyaannya, iya. Bisa. Jalan di CI/CD teman-teman. Nah, sejauh ini saya tes pakai Jenkins. Jadi di Jenkins ini tetap bisa jalan. Contoh, sebelum tes di Jenkins deh. Kalau teman-teman tahu, saya masih Sasken ya? Masih ya? Oke, pindah lagi nih. Pindah dulu. Pindah sambil napas. Ya nggak? Sambil napas. Pindah environment ke sini dulu. Oke, kill dulu aja. Ya, oke nih, ada playwright nih. Defaultnya playwright itu, atau teman-teman ketika running di sebuah, apa namanya, nah, CI/CD, pipeline, Jenkins dan teman-temannya, GitHub Action, GitLab, eh, ya, Bitbucket, lagi gitulah. Biasanya posisinya itu akan headless, ya kan? Automationnya itu akan dijalankan secara headless. Headless itu apa? Headless itu tandanya automationnya jalan, tapi nggak nampil, nggak nampil. Jadi apa namanya? Si tampilannya itu nggak ada, browsernya nggak kelihatan, nggak kebuka, running di background, kayak gitu. Nah, Pixelator jalan nggak kalau secara headless? Nah, ya, Pixelator jalan kok di headless. Nih, coba. Kita running. Kalau jalan, berarti dia akan tetap ngasih kasih screenshot yang benar ya. Kayak gini. Nih. Kayak gini doang nih. Tapi nggak ada yang kebuka tuh. Si browsernya dan lain-lain. Browsernya dia ngeklik-kliknya nggak kelihatan. Gitu. Tapi dia tetap melakukan screenshot. Coba cek satu-satu emailnya. Keisi ya. Keisi. Keisi. Passwordnya. Keisi juga. Dan tetap masuk ke sini. Gitu, teman-teman. Oke, jadi di mode headless pun, entah itu Selenium atau Playwright, ini akan tetap jalan. Pixelator akan tetap jalan di atas Selenium, di atas Playwright, di atas Appium mah nggak bisa ya. Appium Appium mah nggak bisa headless ya. Jalan biasa gitu aja bisa. Gitu. Nah, sekarang kalau di Jenkins gimana gitu kan? Kalau di Jenkins, eh ini saya udah ada tes Pixelator. Ini punya teman saya nih, di sini kayaknya ada Bang Eri. Ini reponya dia.
Bang Eri itu bantu saya untuk testing gimana Pixelator itu bisa jalan. Eri Permadi. Ya, cari aja Holy Baker Bytes ini. Beliau nih bikin testing gitu ya bersama saya juga. Gimana Pixelator ini jalan di end-to-end testing di apps yang sama kayak tadi. Gitu. Gimana code-nya udah dari sini. Di sini semuanya udah pakai eh Pixelator. Lihat di sini ada, nggak kelihatan ya? Gedein dikit. Nih. Nih, udah from Pixelator. Bentukannya memang bukan POM, bukan memang karena kita sejatinya bukan untuk ngetes jago-jagoan bikin patch object model dan lain-lain. Yang penting ngetes Pixelator jalan atau tidak. Nah, sini pakai fill, klik, 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 dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini saya udah taruh di Jenkins di sini. Yang mana kalau kita running Jenkins bisa atau enggak gitu ya. Oke, kita running Jenkins ya. Runningnya kan biasanya tinggal pencet gini doang kan. Clock out nih. Oke, memang kan build doang ya. Ini karena teman-teman apa namanya eh di sini kan ada yang udah pada pakai AI-an gitu ya. Kita coba pakai AI. Di sini ada yang pernah kenal Sentot. Kalau yang ngikutin saya pasti kenal Sentot. Ini ada Sentot, Sentot itu chatbot saya, asisten pribadi saya. Kita akan coba running Sentot gitu ya. Running. Ini buat Jenkins dong gitu. Nah, dia running. Coba. Nggak tahu hasilnya gimana. Kadang-kadang dia juga lagi ngaco gitu kan. Record ya, kelihatan tuh. Bet, Record lagi jalan, pantau bentar. Tadi lagi jalan nih, kelihatan. Ini udah ada Pixelatora di mana di sini pakai ininya Bang Evi tadi ya, reponya Bang Evi tadi. Kita buka aja ya, kita buka konsol outputnya, kita lihat sini. Wah, ayo all in. Saya kenal Sentot, oke. Sentot ngaco, lu lagi tunggu saya, apa, Bang. Lah, ini jalan Bang. Ya, Tega lagi jalan bentar-bentar tuh. Sentot orang mana Bang? Orang sini, orang Jonggol. Oh iya, saya tinggal di Jonggol. Siapa sih yang tinggal di Jonggol? Nggak ada ya? Ya, biarin aja dulu. Nanti dia lagi jalan. Gitu teman-teman. Sentot itu kayak apa mas? AI apa maksudnya nih? Agent AI apa gitu ya maksudnya? Sentot saya bangun udah lama dari tahun 2025 gitu. Bangun apa kabar? Baik. Sentot tuh udah berbagai macam model yang saya pakai. Awalnya itu chatbot biasa. Awalnya chatbot biasa. Ya, cerita aja dulunya. Cerita awalnya chatbot biasa. Terus ubah sekitar 2024, 2025 saya bikin dia itu pakai jujurnya pakai NetEnt gitu. Pakai NetEnt. Nah, kemarin-kemarin kan ada lagi rame tuh. Apa sih? Open Cloud ya, Cloudbot dan lain-lain. Akhirnya sentot saya pindahin ke Cloudbot. Ngaco. Akhirnya sentot saya pindahin lagi sekarang menggabungkan antara Open Cloud dengan NetEnt dengan RAG dan lain-lain. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi ini adalah hobi pribadi saya dan asisten saya. Gitu. Oke. Lama ya. Ini kayak dia download ini sesuatu dulu deh. Oh, dia lagi download ini image kayaknya. Nggak nyalek lagi Bang Uno. Lah, nyalek. Ya kapan nyalek? Oke, sambil nunggu. Kita balik lagi ya. Oh, ini kalau ada pertanyaan silakan tanya dulu deh. Silakan tanya dulu sambil nunggu si Sentot selesain Jenkinsnya dulu. Oke. Sambil saya napas juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan nanya.
Oh, udah lemes ini kali ya. Saya roaming Bang Messi. Aduh, roaming. Maaf, saya tidak pernah main di automation. Ada saran nggak Bang? Saya di cyber security backgroundnya. Teman saya cyber security pakai automation juga. Nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kebetulan ya beberapa waktu lalu saya juga sempat diminta untuk saya kan ada di ini juga ya kadang-kadang dipanggil orang siber Indonesia juga gitu ya. Kebanyakan mereka bikin script automation juga kok. Gitu. Biasanya untuk scraping lah minimal gitu. Misal button submit ada di banyak page. Oke. Dia cukup satu gambar aja kan dan bisa dipanggil berkali-kali. Oke gini, Bang Ahmad Ubaidillah. Betul. Kalau button submitnya itu sama persis, gambarnya, image desain segala macam, silakan satu aja. Bener. Jadi nggak usah banyak-banyak. Tapi pastikan memang page-nya udah pindah. Ya, takutnya dia nangkepnya salah gitu. Jadi sebenarnya dia misalnya pindah nih ngeklik apa, dia page-nya ganti gitu ya. Page-nya berubah. Di situ ada button submit lagi. Nah, dia akan mencet yang itu. Terus pindah lagi page-nya, terus ada button submit lagi. Dia akan ngeklik ngecek yang itu. Jadi tergantung page-nya. Jadi silakan di setting page loading time-nya benar-benar supaya si elemennya itu secara dia akan nge-capture dulu kan, secara capture dia udah dapat duluan. Gitu. Oke, jadi bisa pinter. Jadi itu lebih apa ya? Menggunakan gambar yang lebih sedikit. Mantap. Bang, mau tanya, gimana tanggapannya tentang, kata ngelem. Betul. Tanggapannya dengan web automation berbasis AI atau LLM seperti browser use, etc. Oke, jujur saya pernah pakai, saya nggak tahu itu sebenarnya AI atau enggak. Ada sebuah, ini waktu saya kerja di, yang sebelum ini berarti yang di Jepang nggak masalah. Itu pakai, namanya Relic, kalau boleh sebut merek ya, Relic, RELICX.ai, itu web browser base. Itu ada basis AI sama LLM-nya. Bagus. Sepertinya memudahkan untuk yang teman-teman butuh cepat membuat sebuah automation gitu. Itu nggak masalah. Cuman masalahnya adalah namanya AI, pastikan memang yang kita nggak tahu kan model yang dia pakai apa gitu. Kadang-kadang dia ngehalu. Itu sih sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya. Itu suka ngehalu. Jadi gambarnya itu dia kan juga basis visual juga kan. Dia sayang kliknya banyak banget gitu. Jadi mudah-mudahan di sekarang ini itu udah apa namanya udah lebih matang lagi yang berbasis AI ini dia ngekliknya benar terus nggak ngehalu juga jadi nggak ngasih report yang buta juga gitu. Paling enak sih memang yang teman-teman bikin sendiri jadi tahu udah nyampe mana itu batasan si AI sama LLM-nya itu gitu. Jujur waktu itu saya malah jadi lebih struggle dibandingin saya pakai Playwright. Enakan pakai private karena memang lebih pasti gitu teman-teman ya. Lalu cek dulu. Oke, udah kelar nih ya, ini udah kelar reportnya ada. Buka reportnya nih, reportnya pakai liur tadi ya. Ini bener kan yang tadi ya, cek dulu bener nggak sih? Bentar, takutnya salah, jangan lihat jamnya ya. Oke, yang jalanin sentot ya, bukan saya yang jalanin sentot. Kalau saya yang jalanin harusnya Uno tuh. Yang jalanin berarti bener yang ini. Yang ini kita cek di reportnya. Ini pakai Allure, ya kan? Tes bla bla bla. Ini nampilin deskripsi produk. Oke, terus ini ada nambahkan deskripsi produk. Ini ada screenshotnya berarti benar nih. Kerbau emas. Alah, Bang Eri. Kerbau emas. Gitu. Jadi jalan di atas Jenkins. Gitu. Akun YouTube-nya apa Bang? Mau mampir? Ide jongkok. Betul. Terima kasih Olin. Kalau gambar sama, oke. Tapi beda warna. Misal button, itu bisa Bang. Gimana nih? Kalau gambarnya sama, beda warna. Beda dong gambar. Bang Arif, gimana nih? Coba. Mungkin boleh di sini boleh nyalain mikrofon ya? Silakan ya. Coba, ada Bang Arif nggak di sini? Saya belum nangkep yang ini nih.
Kalau gambar sama, tapi beda warna. Yang jelas kalau beda warna, secara dia kan ngecek OpenCV itu kan akan ngecek berdasarkan image juga kan, oh image lagi, berdasarkan color juga kan. Kalau colornya beda, otomatis dia akan dianggapnya beda gitu. Oh mungkin yang dianggap itu adalah desainnya sama, ya kan? Desainnya sama, tapi apa sih pola bentuknya sama, tapi beda warna, nggak bisa bang. Ya, tidak bisa. Oke. Nah, kalau misalnya lemot, buttonnya belum muncul gimana? Oke, Bang Ahmad Ubaidillah. Kalau lemot, tambahin timeoutnya Bang. Ya, kalau lemot, kita tambahin timeoutnya aja, gitu. Buttonnya belum muncul, ya tambahin timeout aja. Jadi kalau nggak, kalau si Python bisa pakai try except kan, try except, terus si fill pixelatornya dari try except situ. Nanti kasih timeout aja, timeoutnya berapa detik. Nah, kayak gitu. Ya. Eh, bisa nggak sih, Bang? Eh, Bang, bisa nggak sih? Agak matanya agak ini nih. Sorry ya. Kita pakai ini untuk nunggu loading. Jadi, tinggal ambil gambar loading icon, terus kita cek berkala apakah loading itu hilang atau enggak. Oke, jawabannya bisa. Jadi gini, di Pixelator, teman-teman tuh ada selain selain fungsinya itu tadi kan ada tiga ya, ada fill, ada click, sama ada find. Bang Ubay bisa pakai find. Jadi find gambarnya mana gitu kan. Selama gambar itu ada misalnya di situ ditemukan, itu kalau pakai find dia itu ngelemparnya itu nilainya itu boolean, true atau false. Jadi kalau pas find image-nya gitu katanya hasilnya true berarti ketemu kan. Itu berarti harus tetap nunggu loading lagi. Nah, itu berarti ada try except, ada find. Ini kalau konteksnya adalah Python ya, sama sih bahasa lain juga kayak gitu. Tapi kan dari Pixel itu Python. Jadi try terus define dulu. Kalau misalnya ternyata memang masih ada, dia akan tunggu lagi. Ngecek lagi kalau udah nggak ada, berarti bisa, berarti loadingnya udah selesai juga. Kayak gitu bisa. Mantap, Bang Ubay ini, Bang Ubay dulu emang ininya idenya mantap-mantap. Tapi pastiin dulu loading itu kan ini ya. Loading itu kan kalau pakai yang GIF yang gerak itu agak bahaya tuh. Dia kan berubah-ubah tuh gambarnya. Ya, pastiin emang pas statusnya di mana. Ambil satu gambar aja karena kan kalau GIF itu kan dia ada beberapa gambar yang diulang-ulang sebenarnya kan kayak gitu. Jadi pastiin itu di gambar statusnya di mana. Satu gambar aja yang dicek. Gitu. Bisa tuh buat plagiarisme dah. Maksudnya gimana? Belum ngerti. Oke. Oke, Tian. Itu bisa ngambil respon HTML secara efisien dan tepat nggak sih, Bang? Oke. Misal login, misal login, sukses login, respons HTML gitu kan, ada dapat. Diambil spesifiknya di tag yang padahal teksnya tersembunyi karena JS. Maksudnya gimana nih? Respon HTML secara efisien. Oke, siapa nih? Abang atau siapa ini Tian? Bisa dijelasin nggak? Di nyalain mikrofon boleh, di chat juga boleh. Login, sukses login, respon HTML-nya. Halo, Halo? halo. Oke, sip. Silakan, silakan, Bang. Ya, Gimana? jadi Bang, Heeh. itu kan misal kita udah ngakuin skripnya udah login kan, Heeh. terus nampil kayak dashboard atau apa gitu. Heeh. Di situ ada sectionnya tuh, misal ada apa, kart apa. Nah, sedangkan kartnya itu tersembunyi tuh, kayak harus diklik dulu. Eh, Oke. Heeh. Nah, bisa nggak ngedapetin apa, kontennya yang di kartnya itu? Kalau untuk dapetin, jujur nggak bisa. Tapi kalau tahu itu cardnya ada atau enggak, itu bisa. Jadi yang dimaksud itu berarti kan misalnya ada nih cardnya gitu kan. Mm-mm, Secara capture udah ada, terus tapi ngambil konten di dalamnya gitu kan. mm-mm, Nah itu jujur nggak bisa. Nggak bisa kalau pakai pixelator ya. Kalau pakai mm-mm, pixelator. Tapi kalau ngambil dari
Misalnya nih, framework apa dulu nih? Selenium, Playwright? Selenium. Oke, Selenium itu kita bisa injek JavaScript ke Selenium, bener nggak? Bisa execute JavaScript di Hmm. Selenium, Bang. Berarti ada action lagi ya Ada action setelah lagi, tapi action di luar si pixelator ya. oke. Untuk nge-capture tulisan atau elemen yang dimaksud. Soalnya kayak gini, misal gini-gini. Nih, ini aja misalnya nih, ini kan please, please fill out this field, ini di elemennya nggak ada. Ini JS, ini code JS, Hmm. ya kan? Tapi misalnya kita capture pakai pixelator, wah ini muncul bang gitu kan. Nah, ngambil ngambil si teksnya ini, itu harus nge-execute script atau nge-execute JavaScript di dalam Seleniumnya. Itu bisa, ada namanya Selenium dot itu execute JavaScript kalau nggak salah kayak gitu. Itu bisa baru bisa diambil bang, gitu. Jadi nambah action lagi ya Nambah berarti. action lagi, nambah action Oke, lagi. Tapi oke. kalau by pixelator itu jelas nggak bisa. Oke, Bang. Thank you. Yep. Oke, thank you Bang Tian. Mantap. Gagal fokus sama Mas Agung Prasetya. Enggak, tadi iya. Aman. Oke, by the way, salah satu yang susah itu automate iframe. Pakai image dia bisa interaksi dengan iframe nggak? Oke, kalau misalnya dalam iframe, jujur, jujur saat ini itu saya belum nemuin. Jadi belum saya cobain. Nanti masalah Bang Ubaidillah nemuin ada FM terus dicobain ternyata nggak bisa. Kontak saya aja atau ya kontak saya aja di di DM IG atau di mana biar nanti saya betulin. Jadi sejujurnya itu buat sekarang kan secara image nemu pasti iya nemu. Tapi kalau untuk interaksi ke dalamnya misalnya ngefill atau ngeklik itu saya belum tes sama sekali karena belum nemuin yang ada FM-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bang Ubaidillah sendiri yang nemuin ada FM dicobain ternyata nggak bisa. Eh, Boleh minta tolong infoin saya biar saya bisa ini lagi eh, diperbaiki lagi supaya bisa interaksi semua elemen yang ada dalam iFile gitu. Sejujurnya ketemu pasti ketemu tapi bisa interaksi belum tahu gitu. Oke. Ya, oke. Udah setengah 6 lewat nih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, ini teman-teman di Pixelator sendiri, ini kalau misalnya teman-teman butuh dokumentasinya, silakan cari di pixelator.page.dev. Ini tadi linknya udah saya kasih belum sih? Belum. Oke, gini. Terus apa nih? BTW Bang, kalau kita naruh gambar footer, bentar, tenggelam. Collapse all. Bang, kalau nambah footer, naruh gambar footer, misalnya kontak, nah pas buka web, kan kita harus scroll dulu. Dia bisa otomatis scroll to find nggak? Kalau sekarang di siapa namanya? Di Selenium nggak bisa. Di Playwright bisa karena dia pertama kali dia sistemnya itu kan screenshot satu halaman, jadi dia akan nemuin emang di bawah gitu. Jadi cuma di Playwright doang. Kalau di Selenium setahu saya nggak bisa. Gitu. Apa nih? Bisa integrasi ke PHP nggak Mas? Ngapain integrasi nih? Tujuannya buat apa dulu nih? Ini bahasa Python. Oke. Nah, teman-teman, ini ininya dokumentasinya silahkan baca di sini. Terus saya mau lanjutin dulu. Eh, jadi suatu saat gitu ya, suatu saat teman-teman, misalnya nemuin bug atau dari Pixelator ini dan nyoba atau mungkin teman-teman mau kontribusi gitu, mau kontribusi di Pixelator, silakan seperti kedua rekan saya ini. Sini ada Bang Evi sama Bang Yali, mereka bantuin untuk ngetes Pixelator. Silakan hubungin saya aja, hubungin saya lewat Telegram atau lewat DM Instagram di @idujongkok, @idujongkok, terus di Telegram juga @idujongkok atau ke komunitas Payoto ID di Telegram @payoto ID. Itu nanti kita coba silakan teman-teman
Di sini ada code-nya, ada rilis terakhir juga di sini. Silakan di fork terus ikut kontribusi di sini. Ya, jangan di clone, di fork. Ya, di fork lalu kontribusi di sini juga. Jadi jangan, memang ini open source, silakan teman-teman pakai, tapi bukan berarti teman-teman copy terus ini lagi ya, di, dibikin yang baru lagi atau gimana lagi gitu ya. Silakan di kontribusi di sini juga. Oh, tadi Bang Ubaidillah, silakan Bang. Ya Bang, mungkin Nah, pakai Mac ya. Coba Bang scroll dikit Bang, itu kan ada icon Python ada 2 biji kan ya. Misalnya gimana? kita pakai pixelator terus naruh icon Python itu, yang keklik yang mana duluan nih? Yang Ini di ada mana tiga nih? biji nih, Python nih di di bawahnya language. Bawahnya language. Iya ini di kanan. Oh, ini. Nah ini Oke. nih ada 3 kan. Nah Oke. kalau misalnya kita taruh nih satu, yang Mm-mm. keklik duluan yang mana? Yang jelas kalau lebih dari satu, dia dia akan kasih tahu kalau itu lebih dari satu. Oh I see. Jadi nggak ngeklik dulu ya. Nggak klik dulu. Dia ngasih tahu Tinggal lebih kita dari satu. taruh EQ berapa gitu ya. Mm-mm. Oke, thank you. Kayak gitu. Aman, Bang. Kalau saya sih, kalau nemu ternyata kayak gitu ya, ini saya screenshotnya nggak icon Python doang sih, Bang. Saya screenshot full. Kayak gitu. Oke. Ya, silakan kontribusi di sini. Ingat ya, bukan di clone, tapi di fork. Apa nih? Bisa bikin otomasi recap keuangan kita Photoshop belanja gitu langsung spreadsheet nggak mas pakai Pixelator? Nggak, Pixelator tujuannya untuk melakukan ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau recap keuangan, dia terus truk berdasar foto gitu, terus dia masukin ke spreadsheet, dia itu berarti harus melakukan OCR namanya. Ya, ya, bla bla itu ya, OCR itu di Python juga bisa. Ada Tessera, ada PyTesseract, ada yang ada macam-macam sih, ada banyak. Tapi paling banyak itu PyTesseract. Itu pakai PyTesseract aja, gitu. Ya. Atau sekarang lagi zamannya LLM, silakan pakai LLM. Gitu. Pakai PyTesseract, jadi di OpenCV dulu, terus di grayscale dulu, baru teksnya itu di OCR masukin ke spreadsheet. Jadi bukan pakai Pixelator, gitu. Oke, ada lagi. Silaman nih. Mas, kalau otomasi Node.js buat scope data bisa nggak? Otomasi Node.js pakai Puppeteer saja. Bisa, pakai Puppeteer saja. Dulu aku pernah coba clone apps orang, tapi ilmunya nggak ke clone. Aduh, Bang Permadi, Bang Permadi. Ini Bang Evi ini pasti. Evi Permadi. Oke, ada lagi. Oke, kalau gitu, masih ada nanya nggak sih? Oke, kalau kayak gitu, mana penutup, mana penutup? Kita udahan dulu teman-teman. Jadi ini closing dari saya. UI itu makin kompleks, ada USP, ada mikrofon, ada yang lain-lain gitu ya. Visual automation itu harusnya akan makin relevan dan akan makin lebih ke depannya lebih berkembang lagi. Doakan saya bisa lebih bikin lebih baik lagi. Doakan teman-teman saya juga di Payoto ID juga bisa mewujudkan Pixelator jadi lebih baik lagi teman-teman. Oke. Belajar ngoding itu nggak kayak makan roti hafalan Doraemon ya teman-teman. Jadi harus praktek. Kalau makan roti hafalan Doraemon kan nelen langsung tahu gitu ya. Kita harus praktek, kita harus cobain, kita harus explore. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Thank you semuanya. Saya balikin lagi ke Kak. Wah, siapa tadi? Oke. Thank you, thank you. Oke, Tuh kan, makasih. Kalmira lupa. Iya, Tapi oke, makasih banyak Kak Uno atas sharing ilmunya pada sore hari ini. Super insightful ya teman-teman semua, juga antusias banget buat belajar tadi, walaupun di jam-jam buka puasa ini teman-teman masih semangat nih sampai akhir. Nah, karena teman-teman udah keren, semoga ilmunya bisa sampai dengan baik ya ke teman-teman semua yang hadir hari ini. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, mau diskusi lebih lanjut sama Kak Uno, boleh nih Kak Uno share apa sosial medianya supaya bisa teman-teman reach out nih. Nah,
Kemudian karena tadi di awal kita udah ngobrol nih sama Kak Anastasia mengenai Hacktivate, sekarang kita langsung aja nih ke sesi Q&A buat teman-teman yang udah ajuin nih pertanyaan tadi di Mentimeter, boleh banget nih disimak. Untuk Kak Anastasia, aku persilakan waktu dan layarnya. Oke, terima kasih Kak Almira untuk waktunya. Masih banyak ya teman-teman yang join pada sore hari ini. Kita mungkin langsung aja karena udah mau buka nih Kak Almira. Kita langsung buka ke menti.com dulu ya untuk menjawab pertanyaannya. Apakah bootcamp ini memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Peluang besar pastinya, karena di sini akan dipersiapkan teman-teman sebelum teman-teman lulus gitu ya, akan dipersiapkan sama tim karir. Jadi di situ teman-teman akan dipersiapkan membangun LinkedIn seperti yang tadi udah aku jelaskan di awal. Kemudian ada juga portfolio. Jadi di situ dipersiapkan cara interview dan juga yang lain sebagainya untuk masuk ke dunia industri. Gitu. Kenapa kok mahal? Jadi di Hacktivate ini mahal itu relatif ya teman-teman. Jadi di sini itu kita menjualnya adalah kualitas. Bagaimana teman-teman yang lulus di Hacktivate itu tidak semata-mata hanya lulus, tapi baik soft skill maupun hard skillnya juga, fundamentalnya mengenai apa yang dipelajari di Hacktivate itu kuat gitu ya teman-teman. Jadi di sini Hacktivate menjual bagaimana kualitas teman-teman ketika lulus gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa lanjut Kak? Masih ada? Garansi dapat kerja. Nah, seperti yang sebelumnya ya teman-teman, garansinya bisa aku bilang kalau teman-teman benar-benar memanfaatkan fasilitas apa aja yang diberikan oleh Hacktivate gitu ya, teman-teman bisa banget untuk mendapatkan kerja dengan luas gitu ya, dengan memanfaatkan tim karir untuk persiapannya, kemudian ada II juga untuk teman-teman konsultasi, kemudian ada Badi juga dalam mentoring gitu ya, teman-teman bisa untuk memanfaatkan semuanya agar bisa lebih siap gitu dalam dunia kerjanya gitu. Kemudian di kurikulumnya juga kita dari Hacktivate itu update ya setiap 6 bulan sekali bersama dengan hiring partner agar kebutuhan dari industri itu tetap relate sama pembelajaran di Hacktivate gitu. Oke, mungkin Kak Almira mau spill THR Big Sale-nya ya? Atau aku aja nih? Oh boleh, oke. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik di Hacktivate untuk bootcamp kelas bulan Maret dan juga April. Maret udah mepet banget ya untuk teman-teman yang JS, mungkin yang JavaScript atau data science nanti teman-teman bisa untuk pakai THR Big Sale-nya. Untuk teman-teman kelas bulan April juga bisa, khusus terawih hari ini dan juga besok mungkin karena mepet banget nih untuk pembayaran tahap awalnya. Tetap ini pembayaran tahap awalnya batas 28 Februari ya teman-teman, bisa diingat gitu. Diskonnya up to 10 juta tergantung dengan program apa yang teman-teman pilih. Gitu. Kalau teman-teman mau konsultasi lebih lanjut, boleh banget untuk langsung hubungi ke CS kita ataupun bisa langsung chat ke nomor admission yang remain teman-teman untuk event hari ini. Gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja Kak Almira. Aku kembalikan. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih Kak Anastasia udah ngasih penjelasannya tadi dari sesi pertama Grow with Hacktivate sampai Q&A terakhir ini ya. Jadi buat teman-teman nih kalau masih ada pertanyaan juga, boleh banget cari infonya di Instagram kita @hacktivate.id atau cek website kita www.hacktivate.com atau bisa juga nih nanya-nanya langsung ke tim admission kita di kampus yang ada di gedung Aquarius sebelah PIM 3 Jakarta Selatan nih teman-teman. Nah, namun sebelum kita benar-benar selesai, aku mau reminder cepat ya. Mungkin Kak Operator boleh, nih aku mau tampilkan slide-nya. Yang pertama, aku mau reminder terkait jadwal terawih dulu nih.
Jadwal terawih, jangan lupa teman-teman yang bisa teman-teman lihat bahwa akan berlangsung sampai 13 Maret 2026 dengan total 9 sesi. Jadi boleh teman-teman daftar sesuai tema yang teman-teman butuhkan. Kemudian juga ini ada tentang buku kegiatan terawih di mana teman-teman bisa kumpulkan stem. Jadi hadir, share, booking sesi one on one dengan dengan tim admission atau join program bootcamp, nanti teman-teman mendapatkan stem yang bisa redeem reward-nya. Bahkan reward-nya ini ada sampai teman-teman mendapatkan teh setup reward lewat Foxtem. Kemudian juga tadi ada promo THR yang udah disampaikan ke Anas ya. Oke, dan sekarang aku sebelum pamit, mau foto bareng dulu nih sama teman-teman semua, bareng juga sama Kak Uno. Mungkin teman-teman boleh nih yang mau foto bareng di open cam, biar kita bisa foto bareng-bareng nih. Mungkin kakak operator boleh dibantu ya, Kak. Oke, halo semua. Yuk, boleh open cam nih. Kak Tessa, Kak Sinta, Kak Shiva, Kak Abdillah, Kak Koirun, Kak Andri, Kak Tian. Yuk, open cam dulu. Nanti biar kita bisa sharing nih bahwa hari ini kita udah ikut acara Activate sampai selesai. Oke, kalau begitu aku foto sekarang ya. Sudah semua? Oke, satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semua. Oke, makasih banyak. Makasih banyak juga teman-teman semua. Sesi dokumentasi selesai, maka acara pun aku akhiri. Jadi untuk sampai saat ini kita udah belajar bareng sama Kak Uno. Terima kasih banyak atas antusiasnya teman-teman sudah mendaftar terawih pada hari ini. Saya Almira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di event tarawih selanjutnya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Yo.